Jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat kita butuhkan, yaitu kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Ya, sebelum kita mulai, barangkali saya mau tanya dulu ya, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat, alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Mau sekarang? Ya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap mati? Tidak ada yang berani menjawab, karena kita merasa bahwa semua amal kita masih misteri ya. Tapi mudah-mudahan kita berharap dan selalu berharap dengan sangat, semoga Allah masukkan kita semua ke surga Allah nanti. Ya, kesalahan-kesalahan dalam bertobat, semua kita wajib untuk bertobat sampai mati. Dan taubat ini merupakan ibadah yang sangat banyak dan paling banyak yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tidak ada ibadah yang lebih banyak dibandingkan taubat. Ya, karena sholat 5 waktu cuma 5 kali sehari. Puasa Ramadan ya 1 bulan dalam 1 tahun. Haji cuma sekali seumur hidup. Zakat pun dikeluarkan cuma sekali dalam setahun. Tidak ada ibadah yang lebih banyak dibandingkan bertaubat kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam kita bertaubat. Setiap waktu, setiap desahan nafas. Rasulullah SAW yang tidak punya dosa, karena sudah diampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Kita yang dosanya tidak terhitung saking banyaknya, tapi jarang bertaubat kepada Allah. Ya, jadi bertaubat kepada Allah hukumnya wajib. Karena dosa kita tidak pernah berhenti, amal kita sedikit, yang sedikit ini pun banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi sok merasa bahwa sepertinya sudah pasti diterima oleh Allah. Ya, padahal kita belum tahu. Semua amal kita masih misteri. Dan orang yang bertakwa, orang yang soleh dan soleha adalah orang yang tidak pernah merasa aman dari siksaan Allah. Orang yang soleh dan soleha dan bertakwa selalu merasa takut dengan ancaman hukuman dari Allah Taala. Maka marilah kita bertobat kepada Allah, lakukan cara taubat yang benar agar semua dosa kita digugurkan. Kata Nabi SAW, "At-ta'ib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau taubatnya taubat nasuha, taubatnya benar secara syariat, dia lakukan syarat-syarat untuk diterimanya taubat. Ya. Nah, sekarang kita fokuskan pembahasan kita kesalahan-kesalahan dalam bertaubat yang wajib diketahui, dipahami oleh setiap muslim. Karena taubat ini senantiasa mereka lakukan di mana saja, kapan saja, siapa saja, pagi, siang, sore, malam. Kita bertaubat dengan bertaubat kepada Allah agar Allah pun menggugurkan dosa kita dan akhirnya kita selamat dunia akhirat, dan Allah pun semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Dengan bertaubat Allah pun kabulkan doa-doa kita. Dengan bertaubat Allah akan berikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Ya, Allah berfirman di surat Hud, awal-awal di surat Hud Allah mengatakan, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian kenikmatan yang baik, kenikmatan yang banyak sekali yang akan kita rasakan. Karena orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, berarti tergugurkan dosa-dosa, berarti dia akan dicintai oleh Allah. Allah rahmati dia, Allah ridhoi dia, Allah berkahi hidupnya. Matinya insya Allah husnul khatimah. Di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur. Dibangkitkan di padang mahsyar, Allah mudahkan prosesnya sampai dimasukkan ke dalam surga. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang berdosa, dan setelah itu mereka bertaubat. Neraka itu diperuntukkan bagi orang yang berdosa, dan setelah itu mereka tidak bertaubat. Intinya itu.
Kalau kita ingin tidak punya dosa sama sekali, bisa nggak? Bisa kita nggak punya dosa? Nggak mungkin, kita manusia bukan mereka. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang yang berbuat dosa, tapi setelahnya dia bertaubat. Karena manusia pasti semuanya pernah melakukan kesalahan, tapi setelah dia bertaubat, ada perubahan, ada kemajuan, ada progres, semakin lebih baik. Akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Sedangkan neraka diperuntukkan bagi orang pendosa juga, tapi mereka tidak mau bertaubat. Bahkan semakin banyak perbuatan maksiatnya, akibatnya Allah tidak berikan ampunan dan akhirnya mereka mendapatkan siksaan. Ya, baik. Langsung saja pembahasan kita ini ada sebagaimana biasa artikelnya, silakan dilihat di Telegram tanggal 3 Desember. Jadi sebetulnya ini sudah ada artikelnya, pernah dibahas di tempat yang lain ya, bukan artikel yang baru. Bagi Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang barangkali memiliki aplikasi Telegram atau mungkin Instagram. Sudah ada belum ya di Instagram ya? Sudah ada Bu? Belum ya? Belum saya posting barangkali di Instagram ya. Berarti silakan lihat di Telegram kesalahan-kesalahan dalam bertobat tanggal 3 Desember. Berarti baru kita hari tahun berapa nih? 19 ya. Berarti baru 16 hari yang lalu ya. Ya, tanggal 3 Desember ya, silakan. Ada kesalahan-kesalahan dalam bertobat yang mesti kita pahami. Dan di sini saya cantumkan kurang lebih ada 13 kesalahan-kesalahan dalam bertobat supaya tobat kita diterima oleh Allah. Ya, yang pertama, sudah lihat semua? Tanggal 3 Desember di handphone ya. Bagi yang tidak punya handphone ya nggak bisa lihat. Tanggal 3 Desember di Telegram saya ya, Nazmi Umar Bakar. Yang pertama, kesalahan dalam bertaubat adalah orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat. Orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat. Banyak orang yang menanti-nanti waktu yang tepat untuk mereka bertaubat. Nantilah. Taubatnya mungkin setelah usia 40 tahun. Taubatnya nanti mungkin setelah pas pergi haji, atau taubatnya ketika setelah pensiun dan lain-lain. Padahal bisa jadi matinya besok. Itu tunda. Menunda-nunda untuk bertaubat ini merupakan kesalahan yang pertama dalam bertaubat. Barang siapa menunda-nunda taubat, maka bisa jadi perbuatan maksiatnya akhirnya menguasai atau menutupi hatinya. Dan hal ini adalah salah satu faktor dari sulitnya melaksanakan taubat di waktu yang lain. Dan sebab terjadinya ya dosa-dosa berikutnya. Jadi dengan menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah menjadi lebih baik, akhirnya hati pun semakin keras. Karena satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. Akhirnya karena tidak bertaubat, titik hitam itu akhirnya menghitamkan seluruh hati seseorang. Kalau dia pendek nanti saja, nanti akibatnya hati sudah terlanjur hitam semuanya. Dan akhirnya pada waktu yang dia inginkan, usia sekian, setelah pensiun, setelah berhaji, setelah usia berapa, dan pada waktu itu dia sudah kesulitan untuk bisa bertaubat. Karena hati sudah terlanjur menghitam dan keras, yang agak sulit bagi dia untuk bisa bertobat kepada Allah. Keinginannya ada, keinginan untuk bertobat ada, tapi nggak bisa. Ingin tobat tapi nggak bisa, karena sudah terlanjur hatinya menjadi keras. Karena orang yang bisa bertobat itu orang yang hatinya diselamatkan oleh Allah, hatinya lembut. Orang-orang yang masih mau berpikir, orang-orang yang masih mau untuk kembali kepada Allah. Pas waktunya ada, segera manfaatkan. Tapi kalau sudah waktunya sudah tertutup, apalagi hatinya sudah mati, maka dia kecil peluang kecuali jika Allah berkehendak yang lain. Ini kita bicara ukuran logika manusia ya. Kalau Allah berkehendak yang lain bisa saja. Sedahsyat apapun dosa seseorang bisa saja dia mendapatkan hidayah. Tetapi prediksi kita, orang itu akan kesulitan untuk bisa mendapatkan hidayah. Dan dia kesulitan untuk bisa bertaubat. Kenapa? Karena akibat dari menunda-nunda taubat, sengaja melalaikan, akhirnya kebablasan. Yuk sama-sama ya.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita segera bertobat kepada Allah. Kita menjadi muslim udah lama kan? Udah puluhan tahun kita menjadi muslim ini. Masa belum ada waktunya untuk kita kembali? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk mereka ya tunduk dan patuh kepada Allah? Sudah waktunya kita jamaah sekalian. Hidup singkat, mati pasti, siksa kubur menanti. Ya, kita kembali dan bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda taubat. Kalaupun sudah bertobat, tobat lagi. Sudah bertobat, tobat lagi. Kenapa? Karena dosa kita tidak pernah berhenti. Atau bisa jadi taubat yang kemarin ternyata belum taubatnya nasuha. Ya, yang kedua, kesalahan dalam bertobat yang kedua adalah seseorang yang lalai dari bertobat terhadap dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Lalai dari bertobat terhadap dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Ya, dan ini terjadi. Terkadang ada orang yang bertobat dari dosa yang dia ketahui saja. Dia tahu dosa ini, saya pernah melakukan dosa ini, saya pernah melakukan dosa ini. Dia lalai bahwa dosa itu ternyata ada yang kita ketahui, ada yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Kalau kita tuh sedang melakukan dosa. Jadi fokus dia hanya masalah dosa yang pernah dia lakukan dan dia ingat. Padahal bisa jadi yang tidak dia ingat lebih banyak dibandingkan yang diingat. Nah, ini kesalahan dalam bertobat ya. Seharusnya kita bertobat secara keseluruhan. Semua, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, baik yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat. Makanya kita bertobat kepada Allah itu dalam seluruh tobat kita. Jangan hanya pada dosa-dosa tertentu saja. Iya, seperti itu ya. Apalagi dosa itu juga dilakukan kembali. Ya, dan ini merupakan satu kelalaian dari sebagian manusia karena mereka lalai dari memperhatikan cara bertobat yang benar, karena tobat mereka hanya fokus kepada dosa tertentu. Barangkali contoh begini, mereka berzina atau mungkin mereka minum minuman keras. Hanya itu saja tobatnya dari sisi itu. Padahal dosa-dosa yang banyak. Seharusnya bertobat secara keseluruhan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Bahkan Rasul membaca 100 kali di waktu duha. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Baik, jadi seperti itu cara kita bertobat ya. Kesalahan pertama, menunda-nunda. Allah menyuruh kita bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bersegera untuk menuju ampunan Allah. Kata Allah ini di surah Ali Imran 133. Bersegeralah kalian. Allah menyuruh kita untuk bersegera bertaubat menuju ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Seperti jamaah di sini kan kayak bertakwa semua nih. Kayaknya. Mudah-mudahan ya, sudah bertakwa semua. Sudah bertakwa Bapak Ibu? Semuanya sudah bertakwa? Sudah bertakwa semuanya? Baik. Karena sudah bertakwa, kita akhiri pertemuan kita. Ngapain lagi saya ceramah di sini, Pak? Sudah bertakwa semuanya? Sudah bertakwa semua? Masya Allah. Ustadznya belum bertakwa ya. Jamaah sudah bertakwa. Luar biasa. Baik, jadi pertama, jangan menunda-nunda untuk bertobat, bersegera. Allah menyuruh kita untuk bersegera ya. Yang kedua, jangan lalai dari bertobat terhadap dosa-dosa tertentu saja ya, padahal kita ada melakukan dosa yang lebih banyak lagi yang tidak kita ingat, yang tidak kita sadari, lebih banyak dibandingkan yang kita ingat. Coba lihat di masa SMP kemarin, udah lupa itu. Masa SMA kemarin, ketika kuliah kemarin, karena biasa catat ketika sudah balik ya, sudah main, sudah haid. Sudah lupa dengan dosa-dosa puluhan tahun yang lalu. Kita hanya ingat yang tadi malam, yang kemarin, seminggu yang lalu. Dosa kita tuh banyak banget. Maka kita jangan menjadi orang yang bakhil, pelit, kedekut, korek dan pedit. Dalam bertaubat, bukan pikir masalah harta ya. Bakhil dalam bertaubat. Baik, yang ketiga,
Kesalahan dalam bertobat yang ketiga adalah meninggalkan taubat karena takut apabila nanti kembali lagi berbuat dosa. Mendingan saya nggak usah bertobat, nanti juga saya dosa lagi. Ngapain bertobat? Ya neraka aja lah, nggak apa-apa sebentar ini. Ya. Selama seseorang mengakui dosanya di hadapan Allah, kemudian dia bersegera bertaubat atas dosanya itu, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Siapapun kita pasti pernah berbuat dosa. Sampai hari ini pun kita ini pendosa berat sampai hari ini. Jangan ngaku bersih deh. Jangan ngaku ya, kunci surga di tangan saya, kunci motor yang belum punya. Semuanya kita berdosa termasuk saya. Tetapi Allah menjanjikan siapapun yang bertaubat kembali kepada Allah pasti Allah ampuni. Cuma cara bertobatnya harus benar. Jangan taubat-taubat asalan. Seperti sholat kan, tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Tidak semua orang yang berdoa diterima doanya. Begitu juga mereka sudah astagfirullah wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah, belum tentu diterima meskipun sudah bertaubat. Karena bertaubatnya tidak berdasarkan ilmu, taubatnya tidak taubat nasuha, taubatnya tidak taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita harus tahu syarat-syarat untuk diterimanya taubat yang kita lakukan dengan benar semuanya. Sekali lagi Rasul mengatakan at-taib nadam, orang yang bertaubat dengan taubat nasuha dari dosa-dosa apapun sama seperti orang yang tidak punya dosa. Allahu Akbar ya. Kalau sudah tidak punya dosa, di dunia dia berjalan tanpa dosa karena dosanya sudah diampuni semua. Berarti orang yang sudah tidak punya dosa ini dia punya ketaatan juga banyak, akhirnya ujungnya husnul khatimah. Orang yang selama di alam kubur terhindar dari siksa kubur siapa? Orang yang bertobat dengan taubat nasuha selama di dunia. Orang yang masuk surga tanpa mampir ke neraka siapa? Orang yang bertobat dengan taubat nasuha selama di dunia. Intinya itu keselamatan di akhirat dan keselamatan di dunia. Makanya taubat nasuha ini tidak pernah berhenti, selalu dan selalu. Tetapi bukan hanya di ucapan lisan ya, harus kita lakukan dengan perbuatan juga. Baik. Jadi anggapan yang salah dalam bertobat adalah meninggalkan taubat karena takut nanti apabila nanti kembali berbuat dosa. Ini suatu kesalahan ya, karena memang manusia pasti bisa melakukan kesalahan kembali. Intinya adalah kalau sudah bertobat dengan taubat nasuha, betul-betul taubatnya nasuha, insya Allah semua dosa-dosa besar tidak akan lagi diulangi. Insya Allah peluang yang sangat besar. Tekad, semangat, keinginan yang kuat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Itu tanda-tanda taubat nasuha adalah orang yang sungguh-sungguh. Maka semua dosa besar tidak akan mereka ulangi kembali. Mungkin mereka jatuh pada dosa, tapi dosa kecil. Dan semakin hari semakin sedikit dosanya. Itulah orang bertakwa. Puncak target kita tertinggi selama hidup di dunia adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Silakan punya mobil, silakan punya motor, silakan punya rumah yang megah, harta yang banyak, tapi itu bukan target kita yang tertinggi. Target kita yang tertinggi, terbesar dan teratas adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa pasti akidahnya benar, pasti ibadahnya benar, pasti akhlaknya benar. Lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Bukan berarti benar semua ya, karena nggak mungkin kita benar semua. Nggak pernah salah sama sekali, itu namanya malaikat. Tapi orang bertakwa itu orang yang paling tertinggi tingkatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang lebih banyak jauh benarnya dibandingkan kesalahan ya. Baik nih, sama-sama ya kita bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha supaya hidup kita berkah dan Allah mencintai kita dan merahmati kita. Yang keempat, kesalahan dalam bertobat yang keempat adalah meninggalkan taubat karena takut dengan celaan dan cercaan manusia. Dia tinggalkan taubatnya. Nanti kalau saya taubat, apa kata orang? Apa kata tetangga? Apa kata dunia? Kita katakan, apa kata akhirat? Ya enggak? Apa kata Allah nanti? Dunia sebentar, dia takut dengan celaan dan cercaan manusia. Sesungguhnya manusia nanti akan masuk ke dalam kuburnya sendirian.
digiring menuju Allah nanti di padang mahsyar juga sendirian, masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya, nafsi-nafsi. Lantas apa perlunya kita memperdulikan orang lain yang selalu menghambat diri kita untuk bertaubat dengan taubat nasuha? Jangan perdulikan orang lain. Kalau memang kita ingin menjadi orang lebih baik, perhatikan pandangan Allah, perhatikan penilaian Allah, perhatikan pengawasan Allah. Besarkan Allah, kecilkan dunia. Artinya kita lebih memperhatikan bagaimana Allah menilai kita dibandingkan manusia menilai kita. Kalau nggak begini, kita nggak bisa istiqomah. Pandangan kita terorang gimana. Akhirnya kita nggak bisa lebih baik. Apa kata orang? Padahal mereka manusia sama seperti kita. Mereka nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, nggak bisa mengampuni dosa. Kenapa pedulikan dengan manusia? Ini banyak terjadi ya di keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, kerabat kita ya. Kadang-kadang kita pengen ngajak mereka untuk ngaji, ya mereka takut. Nah nanti saya jatuh dosa lagi. Nanti saya diomongin sama orang, sok alim lah, sok surga lah, sok suci lah, sok merasa benar lah. Ya kita ngomong sok neraka. Sok neraka loh. Ya. Kenapa kita takut dengan manusia? Wala yakhafuna lawmata laim. Orang yang Allah cinta itu salah satunya punya perbuatan yang baik. Dia tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Ya. Jadi meninggalkan taubat karena takut dengan celaan, takut dikatakan sok ini segala macam, ini memang terjadi. Itulah proses bertobatnya kita, dan memang nanti teman-teman kita banyak yang protes. Kamu ini sekarang gak mau lagi, dulunya mau berbuat seperti ini. Kamu sekarang begini, diprotes oleh teman-teman kita yang dulunya sama seperti kita. Sekarang kita udah tinggalkan. Nah, mereka mencela kita, keluarga kita barangkali, mungkin istri mencela suaminya, suami mencela istrinya, atau anak mencela orang tua, atau orang tua mencela anak. Bisa terjadi seperti itu. Celaan ini sebagai ujian. Orang yang bertobat bukan berarti aman dari celaan. Dia akan mendapatkan celaan. Susah jadi orang baik. Jadi orang baik itu ingin kembali kepada Allah, diomongin, digibahi, ya, dijelek-jelekkan, direndahkan, dihina. Pengen jadi orang baik, tapi ternyata dibongkar aibnya, dirusak kehormatannya. Ya gimana? Ini ujian semuanya. Orang yang bertobat itu akan mendapatkan ujian, dan orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik pun akan juga dicerca juga sama orang. Sama saja. Menjadi orang yang bertobat dicela dan dicerca. Menjadi orang yang tidak bertobat dicela dan dicerca. Tinggal pilih mau yang mana. Maju kena, mundur kena. Itulah dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau tidak ingin ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, di mana? Di surga nanti. Yuk, kita ke surga ya. Kepengen banget ya pulang kampung nih, bukan ke Jawa Tengah ya, bukan ke Jawa Timur pulang kampungnya, pulang kampung ke kampung akhirat. Tapi mau pulang kampung sekarang nggak berani, karena dosa masih banyak. Informasi dari Allah nggak ada bahwa kita pasti selamat. Kalau Rasulullah dan para sahabat sudah ada wahyu turun tentang mereka, diterima taubatnya, mereka orang bertakwa. Sudah jelas kan? Kalau kita kan nggak ada informasinya. Maka kaum muslimin itu selama di dunia selalu takut dengan dua kondisi. Orang mukmin selalu takut dengan dua kondisi selama hidup di dunia. Takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu, takut tidak diampuni dosanya oleh Allah, dan takut dengan kondisi di masa akan datang, takut kondisinya berubah lagi menjadi orang yang jelek. Sekarang sudah ngaji, sekarang sudah berubah, sekarang sudah mengikuti sunnah, tapi jangan pede dulu, percaya diri. Maka bisa jadi besok lusa orang itu berubah. Paginya beriman, sorenya kafir. Berubahnya cepat loh. Pagi beriman, sorenya kafir. Ya, jadi itu dua hal yang ditakuti oleh orang-orang beriman. Ya, yang kelima, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat yang kelima adalah meninggalkan taubat karena takut jatuh kedudukannya, atau turun pangkatnya, atau ketenarannya akan hilang. Ada orang yang ingin bertobat tapi khawatir nanti hilang hartanya. Kalau saya bertobat saya nggak terkenal lagi. Sekarang dia punya followersnya banyak, jutaan di sosial medianya.
banyak orang memujinya, menyanjungnya akibat perbuatan maksiat yang sedang dia lakukan. Mungkin dia mantan penyanyi, mantan pemusik, mantan ini, macam-macam lah. Ya, kalau saya tinggalkan ini, saya nggak terkenal lagi. Banyak orang yang akan mencela saya. Dia takut meninggalkan perbuatannya. Karena apa? Dunia. Dia tinggalkan taubatnya karena takut kehilangan dunia. Pada dunia itu sementara, tidak lama, sebentar, dan pasti ditinggalkan. Bagaimana ini kondisi yang kita saksikan ya di masyarakat kaum muslimin khususnya? Mereka tidak berani untuk bertaubat, takut kehilangan dunianya. Antum keluar ya, jangan kerja di situ. Itu tempat riba itu. Tapi Pak Ustaz pakai tapi keluar. Itu dosa besar, dosa riba, siksa kubur menanti. Di dunia juga nggak berkah hartanya. Kerja, jangan kerja di situ. Ini kan contoh misalnya kan, kita sampaikan dengan baik-baik, dengan elegan. Ya, kita sampaikan ayatnya dan hadisnya. Ini perbuatan riba, dosa besar. Kerja di tempat yang lain, yang aman, berkah hidup antum, berkah nafkah antum untuk istri dan anak-anak. Tapi ternyata tidak mau keluar dari pekerjaannya, meskipun sudah dia sampai hujahnya, sampai dakwahnya, sampai nasihatnya, dan dia tidak ada syubhat, paham dia. Kenapa? Kalau saya keluar, nanti saya gimana anak saya, sekolahnya. Nanti saya keluar, dia tunda-tunda taubatnya nih. Dia takut meninggalkan kerjaannya, dia takut meninggalkan jabatannya, dia takut meninggalkan dunianya. Nantilah Pak Ustaz, kalau sudah agak ini, ada peluang-peluang yang lain, baru saya pindah. Sampai kapan nunggu peluangnya? Besok atau mati gimana? Tersore atau mati? Belum sempat atau berhijrah. Allah menilai akhir kehidupan antum. Niatnya sudah ada bikin hijrah, tapi pembuktiannya mana? Nah, akhir kehidupan ternyata andai kata besok mati gimana? Antum menunggu nantilah kalau ada peluang-peluang yang lain kan? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun ditunggu-tunggu gak keluar-keluar juga. Masih tempat yang sama. Nah ini bahaya ya. Maka meninggalkan taubat karena takut jatuh kedudukannya, turun pangkatnya, atau hilang ketenarannya, ini terjadi di masyarakat. Sifatnya dunia saja. Makanya kata para ulama bahwa ad-dunya, hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah sumber dari segala macam dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, pokoknya sumbernya itu dari apa? Cinta dunia berlebihan. Cinta dunia boleh, tapi kalau sudah berlebihan, dipastikan orang itu akan jatuh dan mudah jatuh kepada dosa lagi. Ya, demikian. Jadi semuanya akan berakhir. Udahlah, kita tinggal tunggu saatnya ya. Jatah hidup kita kan sedikit nih. Tinggal tunggu saat-saat datangnya malaikat maut. Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Yakinlah. Kalau nggak yakin ya repot. Modal kita terbesar dalam hidup kita ini di dunia, modal kita apa? Yakin. Dengan yakin semakin tinggi kualitas tingkat keyakinan kita kepada Allah, hidup kita akan dimudahkan semuanya. Kita butuh sabar, sabar nggak akan bisa kalau nggak yakin. Kita butuh istiqomah, istiqomah nggak bisa kalau tidak yakin. Kita ingin tawakal, tawakal nggak bisa kalau nggak yakin. Kita ingin supaya bisa menjadi orang yang bisa melaksanakan syukur selalu kepada Allah, nggak bisa bersyukur kalau nggak yakin. Yakin itu modal dari segala kebaikan. Ya, baik ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertaubat, meskipun konsekuensinya ada, resikonya ada, karena memang ini adalah bagian dari ujian Allah. Bersabarlah, dan Allah tidak akan mungkin meninggalkan orang-orang yang betul-betul berhijrah, bertaubat, berubah menjadi lebih baik. Ya, yang keenam, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat adalah tertipu dengan tidak diazabnya orang-orang kafir, ahli maksiat, serta orang fasik. Ya, ada orang yang ingin bertaubat, tapi dia merasa ragu-ragu. Kenapa? Percuma saya bertaubat. Itu orang-orang kafir makin kaya dia. Itu pelaku maksiat makin enak hidupnya. Dia tertipu dengan makin enaknya, makin banyaknya dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Subhanallah, mereka tertipu dan tidak menyadari sebetulnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu namanya istidraj, istidrajun.
Orang yang melakukan perbuatan dosa, jemaah sekalian Bapak Ibu, melakukan dosa lagi, tidak selalu dibalas atau dihukum dengan cara adanya tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, mobilnya hilang, keluarganya berantakan. Tidak selalu seperti itu. Rumahnya terbakar misalnya, ya ahli maksiat, kafir luar biasa. Enggak dibalas selalu seperti itu. Terkadang Allah menghukum seseorang dengan cara apa? Ditambahkan nikmat dunianya. Itu hukuman yang banyak tidak disadari oleh manusia. Semakin kaya, semakin sehat, semakin sukses kedudukannya, semakin banyak sekali kenikmatan yang dia peroleh. Itu sebetulnya hukuman dari Allah. Kenapa? Karena semakin dahsyat dosanya dan maksiatnya, justru semakin banyak kenikmatan dunia. Itu sebetulnya hukuman. Tidak disadari oleh mereka. Allah melihat, bukan berarti Allah membiarkan begitu saja. Allah jadikan mereka itu merasa nyaman dengan perbuatan maksiatnya. Allah diundur lagi. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Kami lihat, kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami biarkan mereka secara berangsur-angsur menuju ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Coba Bapak Ibu lihat di surah Al-An'am ayat ke-44. Al-An'am surah ke-6 ayat ke-44. Ya, ini harus diketahui semua kaum muslimin. Mereka baca Quran sebetulnya, tapi tidak membaca terjemahannya dan tidak baca tafsirnya juga. Ini diantaranya surah ke-6 ayat ke-44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum. Ya. Apa kata Allah di sini? Ketika mereka melupakan peringatan, nasihat dan dakwah, peringatan, nasihat dan dakwah sampai sudah dilupakan, tidak diperdulikan. Apa terjadi? Makin dosa, maka Allah pun semakin, kata Allah nih, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan dunia. Semakin dibukakan pintu kesenangan dunia, bukan langsung dimatikan, bukan langsung dihukum dengan cara diambil hartanya, ditabrak mobil misalnya. Enggak, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Semakin maksiat, makin dia kaya. Makin maksiat, makin sehat. Makin maksiat, makin banyak kesenangan. Allah bukakan pintu, segala pintu. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia baginya. Ketika dia sudah senang, gembira, semakin lupa, semakin lalai dengan apa yang mereka peroleh, dan nanti datanglah tiba-tiba pada waktunya, timing yang tepat, Allah turunkan azab hukuman kepadanya, dan pada waktu itulah dia terdiam berputus asa. Ya. Jadi jangan kita anggapan bahwa percuma saya bertobat, toh nggak ada balasan. Orang kafir makin kaya, bahkan orang kafir paling kaya di muka bumi ini, konon katanya hari ini sekitar berapa? 7.000 triliun. 7.000 triliun dimiliki satu orang. Orang kafir terkaya di muka bumi saat ini 7.000 triliun. Kita satu aja belum punya. Saya maksudnya belum punya. Kelantung 1 triliun aja nggak punya. Ini 7.000 triliun ada di Amerika orang ini. Ya. Tapi kan kafir. Apa manfaatnya kalau kafir? Tidak bermanfaat di akhirat, dunianya pun nggak berkah, tidak mendapatkan cinta Allah Taala. Ya, tertipu. Jadi mereka melihat orang kafir semakin baik, hanya dunia. Ya Allah, kita bahaskan di bulan lalu. Di bulan lalu kita bahas, masih ingat? 1 celupan di neraka melupakan semua kenikmatan yang ada di dunia. Orang yang paling kaya di muka bumi, apapun dia bisa beli, paling kaya, paling nikmat. Tapi begitu dia termasuk penghuni neraka dan dimasukkan ke neraka dengan 1 kali celupan, 1 kali loh, sudah dia bisa menghilangkan semua kenikmatan, apapun dia lupa dengan kenikmatan yang selama ini dia peroleh sama di dunia. Hanya sekali celupan. Bagaimana kalau selamanya kekal di sana? Ya, baik ya. Jadi
Jangan tertipu karena memang sengaja. Kadang-kadang Allah itu mengulur-ulur, ya, memberikan waktu tenggang, waktu tempo sebetulnya kepada hamba untuk segera bertaubat. Belum bisa dikasih lagi tenggang waktu tempo, belum bisa. Allah menyaksikan, Allah membiarkan dia terus, ya, mudah-mudahan besok dia bertaubat, barangkali minggu depan dia bertaubat. Dan kalau sudah mentok, enggak juga bertaubat, sudah datang nasihat, dakwah, peringatan, adanya ujian, cobaan, musibah, juga tidak mau bertaubat. Nah, pada waktu itu nanti Allah berikan dia balasan di dunia sebelum balasan nanti di akhirat. Ya, yang ketujuh, kesalahan-kesalahan dalam bertobat adalah terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus melakukan dosa dengan dalih, alasan, bahkan alasan ini nggak bisa dibenarkan, ya, yaitu Allah kan Maha Pengampun. Ya, Allah kan Maha Pengampun. Nantilah Allah juga Maha Pengasih. Ya. Memang Allah itu Maha Pengampun, tetapi azab Allah juga sangat keras. Ini alasan yang biasa kita dengar dari teman-teman kita, kan, atau jamaah kita. Ya udah, kita taubat. Ya kan Allah Maha Pengampun. Ya nanti juga saya bisa haji kok, haji umroh sudah ketiban lagi itu semuanya. Beres semua, dosa-dosa saya sudah selesai. Saya haji lagi, semua dosa hilang. Saya umroh lagi, selesai. Allah kan Maha Pengampun. Orang yang meremehkan perbuatan dosanya dan tidak segera bertaubat, jangan-jangan Allah tidak akan berikan ampunan. Allah memang Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha keras siksaannya kepada hambanya. Jangan menganggap remeh perbuatan dosa kita, apapun. Hasil ngaji itu menjadikan kita semakin takut, jemaah. Ngajinya di mana-mana, ustadznya banyak, masjid mana, sehari bisa 3 kali ngajinya, masya Allah. Catatannya banyak, dengerin, datang duduk diam dengar tidur. Pikir khusyuk, ya, datang duduk diam dengar tidur. Ustadz mulai innal hamdalillah, dia mulai bismillahirrahmanirrahim. Selesai subhanakallahumma wa bihamdika, dia bacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apa nih, ya? Gak nyinggung nih, cuma nyindir. Gak nyinggung, cuma nyindir doang. Karena kelihatan ikhwan-ikhwan di sini wajah-wajahnya ada yang agak ngantuk. Kalau akhwat kan gak kelihatan. Ya, kenapa kelihatan ngantuk? Karena habis tahajud dari malam. Iya, perkiraan yang baik kan nggak boleh seuzon, kan? Nggak boleh berusaha sama sesama kaum muslimin. Mereka sangka saja, kelihatannya mereka ini capek tahajud dan subuh tadi pun selesai mengkhatamkan. Betul? Betul? Betul nggak? Oleh ibu bisa ditanya. Ya, jam 2 udah bangun mereka kan sih. Ya, orang Bekasi ini banyak soleh dan solehahnya, ya. Masya Allah. Makanya saya agak malu kemarin ini. Saya orang Depok sih, kalah dengan orang Bekasi, ya. Masya Allah, ibadahnya banyak, ngajinya rajin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk teman kita ini. Ya, jadi terus-menerus melakukan dosa dengan dalih bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jangan seperti ini, ya. Yang kedelapan, berputus asa dari rahmat Allah. Di antara manusia ada yang bertaubat, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa untuk kesekian kalinya. Lalu dia pun berputus asa dari taubat itu, sehingga dia terus-menerus melakukan dosa dan meninggalkan taubatnya sama sekali. Dia merasa kepala tanggung, udahlah kepala tanggung, ya. Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa saya karena dosa saya terlalu banyak. Nah, ini putus asa. Dia merasa dosanya sudah setinggi langit dan sebesar bumi. Akhirnya apa? Putus asa. Nggak mungkin Allah mengampuni saya. Saya ini mantan preman. Preman di mana-mana. Dosa saya sangat banyak. Tato saya dari kepala sampai kaki. Tidak terlihat kulit badan. Semuanya tato, warna-warni seperti ular. Mungkin begitu. Apapun dosa saya lakukan. Ini kesalahan dalam bertobat. Ketahuilah, Allah itu selalu membuka pintu tobat bagi hambanya. Berapapun usianya, bagaimanapun kondisinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa apapun. Selama masih hidup, Allah ampuni semuanya. Tapi kalau sampai mati tetap ada dosa syiriknya, maka tidak ada ampun. Mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat dan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Kalau melakukan dosa syirik tidak bertaubat sampai mati. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, andai kata pun belum bertaubat, tapi dia matinya sebagai seorang muslim, bisa jadi peluang yang sangat besar yang mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, meskipun tidak kekal. Seorang muslim yang berada di neraka tidak akan kekal dalam siksaan itu, karena mereka tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kesyirikan, dan tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Ya, tapi di nerakanya bisa berabad-abad. Apa mau? Kita setengah detik aja nggak mau. Ta'udzubillah min dzalik, ya. Hindarkan semua ini. Jadi kita lihat di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar ayat ke-53. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-53, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Yang ke-9, kesalahan dalam bertobat adalah berbuat dosa dengan alasan takdir. Berbuat dosa dengan alasan takdir. Takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan, ya, bagi seseorang dalam melakukan kemaksiatan. Ini kalau ada orang, ya, yang melakukan dosa ini kata, ya Allah sudah takdirkan saya seperti ini. Dia sudah takdir dari Allah, menyandarkan dosa dia kepada takdir. Ini dosa besar. Allah tidak menyuruh kita melakukan dosa. Allah menyuruh kita melakukan kebaikan. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Tetapi Allah tidak menyuruh manusia melakukan dosa. Kalau ada orang mengatakan bahwa dosa saya ini karena takdir Allah, berarti Anda seperti perkataan orang-orang musyrik. Coba lihat surah Al-An'am surah ke-6 ayat 148. Ya, di surah ke-6 ayat 148. Di telegramnya ada, ya. Jadi nggak usah dicatat lagi. Bagi yang sudah punya telegram, tinggal lihat saja halaman atau tanggal 3 Desember, ya. Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik berkata, ya, Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang musyrik berkata, apabila Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Ini karena Allah yang menghendaki, makanya kami ini mempersekutukan Allah. Ya Allah. Dan orang-orang musyrik ini berdalihnya seperti itu, berbuat dosa dengan alasan takdir. Apabila Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Ya, Allah menyebutkan ini karena terjadi di masa Rasul. Orang-orang musyrik menyandarkan kemusyrikannya kepada Allah. Ini ketakdiran Allah. Allah yang menghendaki, bukan kami yang menghendaki. Nah, kalimat seperti ini adalah kalimat, ya, berdosa besar, dan tidak boleh kita sandarkan dosa kita dengan alasan takdir. Ya, kenapa? Karena takdir itu terjadi dengan izin Allah. Allah sudah tetapkan sesuatu, tapi Allah tidak menyuruh hambanya melakukan kejahatan. Ya, yang ke-10, kesalahan dalam bertobat adalah bahwa merasa tobat itu cukup satu kali saja. Tobat itu cukup satu kali, cukup, udah bisa menggugurkan semua dosa. Padahal tobat itu kewajiban seumur hidup sampai mati. Karena manusia pun tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Dan Rasul mengatakan, wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari, berapa kali? 100 kali. Yang sekali seumur hidup itu apa? Ibadah apa? Haji. Haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Puasa Ramadan sebulan dalam setahun, zakat sekali dalam setahun,
Ya. Ada pun sholat 5 kali sehari. Ada pun taubat setiap desahan nafas, kewajiban sampai mati kita tetap wajib bertaubat, bukan sekali seumur hidup. Sebagaimana pernah ada seorang akhwat yang WA ke HP saya, tahu aja nomornya. Apakah maksudnya? Ya, dia WA ke saya, si akhwat ini ibu-ibu ya. Dia mengatakan, Pak Ustadz, apakah saya mesti mengeluarkan zakat? Karena saya sudah mengeluarkan zakat di tahun yang lalu. Apakah saya harus mengeluarkan zakat lagi di tahun ini? Saya katakan, ibu hartanya sudah sampai nisab dan haul. Sudah Ustaz, seumur hidup saya, kata si ibu ini, baru sekali saya mengeluarkan zakat. Berpuluh-puluh tahun dia kaya raya, tajam melintir, pinter-lintir. Tapi cuma sekali dia mengeluarkan zakat. Saya katakan, Bu, zakat itu tiap tahun. Oh, bukan sekali seumur hidup ya. Dia pikir sama seperti haji. Ya Allah. Saya baru tahu ada orang-orang yang masih punya pemahaman seperti itu. Ini ibu-ibu udah tua dia, udah 50 tahunan. Udah lama kan jadi muslim, kok masih belum tahu juga zakat itu setiap tahun. Kalau memang sampai nisab dan haul. Tapi dia baru keluarkan sekali. Baru sekali dia keluarkan. Bagaimana nasib di tahun-tahun sebelumnya? Nah, begitu juga dengan taubat ya. Taubat itu bukan sekali, tapi kewajiban seumur hidup. Yang ke-11, kesalahan dalam bertaubat adalah merasa sudah bertaubat, padahal tidak ada rasa penyesalan pada dirinya. Ya, padahal penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Dia bertaubat tapi nggak menyesal. Ini kesalahan. Kalau nggak menyesal, berarti taubatnya tidak diterima. Harus menyesal. Dan menyesal itu merupakan syarat diterimanya taubat yang pertama kali. Pertama kali kalau kita bertaubat, pertama kali menyesal. Menyesali atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Ada ekspresi kita sedih, ya, kita sedih, kita takut, teteskan air mata, minta ampun kepada Allah. Nomor 2, pertama menyesali dosa-dosa. Yang nomor 2 baru istighfar. Nomor 3 berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang pertama menyesal dulu. Nah, ini kesalahan dalam bertobat orang-orang yang mereka ternyata tidak ada rasa penyesalan, justru tertawa-tawa dalam taubatnya, merasa bahagia dengan taubatnya, dan berbangga-bangga dengan taubatnya. Loh, ini nggak bisa seperti ini, nggak akan diterima ya. Baik, yang ke-12, kesalahan dalam bertaubat yang ke-12 adalah ada orang yang baru bertaubat menjelang ajal. Roh sudah sampai di kerongkongan, baru dia bertaubat. Nggak akan diterima taubat seperti ini. Walaisatit taubah, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dan kemaksiatan hingga datanglah ajal. Roh sudah sampai di kerongkongan kepada seseorang dari antara mereka, baru dia mengatakan, ini itu betulan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sudah sampai roh di kerongkongan baru mengatakan saya bertaubat. Nggak akan diterima taubatnya jemaah sekalian. Ya, mari kita sama-sama ya segera bertaubat. Meskipun kita belum baik sampai hari ini, masih belum baik. Meskipun belum baik, tetap bertaubat. Yang sudah baik, tetap bertaubat. Sama saja, nggak ada perbedaan. Yang sudah jadi ustadz, jadi ulama, udah tenar, populer, viral, followersnya banyak, siapapun dia, sudah soleh bahkan, sudah solehah, tetap wajib untuk bertaubat. Apalagi yang masih banyak dosanya. Yang sudah baik saja, sudah berubah, sudah jadi lebih baik, pemahamannya bagus, mengikuti sunnah, akidahnya lurus, akhlaknya baik, tetap wajib bertaubat. Karena kesalahannya pasti ada kesalahan. Karena dia manusia. Cuma bedanya apa? Kalau dia sudah menjadi bertakwa, soleh dan soleha, insya Allah kesalahannya semakin hari semakin sedikit. Kayak jamaah di sinilah, gitu. Kayak jamaah di sinilah, gitu. Betul nggak sih? Semakin hari semakin sedikit dosanya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Yang terakhir, yang ke-13, kesalahan-kesalahan dalam bertaubat yang ke-13 adalah taubatnya para pendusta, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa sementara saja waktu karena dia sakit.
Ini taubatnya para pendusta. Karena sakit, maka dia tinggalkan dosanya itu. Nanti ketika sembuh, dosa lagi. Jadi penghalangan karena sakit. Atau dia tinggalkan ya dosa itu karena gak ada kesempatan aja. Cuma ada kesempatan, ada peluang, ya ada, ambil lagi ya. Atau mungkin ada penghalang, adanya perasaan takut, mengharapkan kedudukan, ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa sementara waktu karena ada penghalang-penghalang, sebetulnya dia masih kepengen untuk melakukan dosa lagi. Ya, ini taubatnya para pendusta, tidak ada perubahan dan ingin melakukan lagi perbuatan berikutnya. Nah, jika datang kepada mereka kesempatan untuk bisa kembali kepada dosa, maka mereka pun akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Maka sikap seperti ini adalah taubat dari para pendusta dan bukan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jamaah sekalian, yang terakhir, apabila dosa-dosa kita ini ternyata tidak bisa digugurkan dengan taubat nasuha, karena taubatnya tidak nasuha, ternyata nggak benar, maka Allah melihat kepada amal-amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan kita ada nggak sebagai sebab untuk menggugurkan dosa? Nggak ada juga, ternyata nggak cukup. Ternyata Allah memilih yang ketiga, apa itu? Diberikan musibah untuk menggugurkan dosa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, manusia ini ada 3 sungai selama di dunia. Sungai untuk menggugurkan dosa mereka. Pertama, sungai dalam bentuk taubat nasuha. Kalau tak berhasil dengan cara pertama, maka Allah gugurkan dosa mereka dengan cara sungai yang kedua, dengan banyaknya ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia. Ini bisa menggugurkan dosa. Juga bisa, karena ketaatannya sedikit, dosanya masih banyak. Maka Allah gugurkan dosa seorang hamba dengan sungai yang ketiga. Allah berikan dia musibah, ujian, cobaan, bencana untuk menggugurkan dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Nggak bisa juga, maka dia mendapatkan sungai yang keempat. Sungai keempat adalah siksa neraka nanti di akhir. Saya akan posting artikel yang Pandi. Kalau tadi kan yang lama ya. Coba Bapak Ibu lihat postingan yang terbaru tentang perkataan Imam Ibnu Qayyim yang saya sebutkan tadi. Ini sebagai tambahannya. 11 ya? Di Telegram ya. Ya. Sudah masuk? Ya, di Telegram ya. Ini artikel tambahan. Bersihkan diri dari dosa dengan ketaatan-ketaatan sebelum dibersihkan dengan cara yang lain. Adanya musibah dan azab. Mari kita baca ya. Artikel ini sangat bagus sekali, Masya Allah. Rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim ya, menjelaskan yang luar biasa perkataan ini untuk kita jadikan pelajaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, para pendosa ya, para pendosa ini memiliki 3 sungai besar di mana mereka dapat membersihkan dosa mereka selama mereka hidup di dunia. Ya, cara-cara untuk membersihkan dosa itu dengan cara 3 sungai. Apabila 3 sungai tersebut belum mampu untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa, maka mereka pun akan dibersihkan dengan sungai neraka di akhirat nanti. Ya, 3 sungai tersebut adalah yang pertama, sungai dalam bentuk taubat nasuha. Cukup dengan taubat nasuha, selesai, tergugurkan semua dosa-dosa. Kalau taubatnya nasuha ya. Kalau tak berhasil, ternyata taubatnya bukan taubat nasuha. Taubatnya tanpa ilmu, tanpa kesungguh-sungguhan, tanpa dengan keikhlasan dan lain-lain, nggak berhasil. Maka Allah pun gugurkan dosa seorang hamba dengan sungai yang kedua. Sungai dalam bentuk banyaknya amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dapat menenggelamkan dosa-dosa. Karena banyaknya amal soleh, banyaknya amal kebaikan yang wajib dan sunnah dia kerjakan, akhirnya bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi ternyata amalnya sedikit, dosanya banyak, nggak cukup amal kebaikan itu untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka Allah pilih cara ketiga, sungai dalam bentuk musibah-musibah besar yang akan Allah timpakan kepada hamba itu untuk kebaikannya.
Kalau dia bisa bersabar, maka tergugurkanlah dosa-dosanya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan memasukkannya ke salah satu sungai tersebut. Allah berikan dia kebaikan, dia mampu dengan taubat nasuha, atau dia mampu melakukan kebaikan yang begitu banyak untuk sebagai sebab tergugurkan dosa. Atau cara ketiga, taubatnya salah, amalnya sedikit, dosanya banyak, maka Allah gugurkan dosa dengan cara diberikan musibah ini, ujian ini, cobaan ini. Ini cara ketiga ini. Maka ini sebetulnya kebaikan ya, karena Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan dengan cara dia bersabar ya menghadapi ujian tersebut. Lantas, dan dia pun akan datang nanti di hari kiamat dalam kondisi tidak butuh lagi untuk dibersihkan dengan sungai yang keempat. Apa sungai keempat? Dengan siksa api neraka. Yuk sama-sama nih. Kita inginkan langkah pertama nih, cukup dengan taubat nasuha, selesai semua dosa kita, aman dunia akhirat, matinya husnul khotimah, nikmat kubur menanti. Di surga pun dimudahkan melalui tahapan-tahapan yang sangat mudah. Tapi kalau taubat nasuhanya tidak benar, tidak sungguh-sungguh, tidak berdasarkan ilmu, maka mungkin dengan sebab kedua, karena banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Kalau nggak bisa juga, maka langkah ketiga. Makanya kalau ada orang ya yang mendapatkan musibah ini, musibah itu, padahal saya sudah bertobat Pak Ustadz, tapi kok hidup saya masih, gini kan? Saya sudah bertobat Pak Ustadz, tapi hidup saya masih miskin. Sudah bertobat Pak Ustadz, tapi hidup saya masih susah. Ada kan orang seperti itu? Saya sudah tinggalkan dosa-dosa, sudah hijrah, mengikuti sunnah saya ini, sudah mengikuti cara beragama dengan benar, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Mungkin begitu kan? Nah lihat, barangkali bisa jadi mungkin nomor 3 ini, sungai yang ketiga. Karena yang pertama, ternyata taubatnya mungkin barangkali, kan Allah menilai, bukan kita nilai. Ternyata taubatnya gak sungguh-sungguh barangkali. Atau amalnya masih sedikit untuk menutupi dosa-dosa yang ada. Maka Allah berikan dia musibah, sudah bertobat, tapi kok hidupnya belum berubah ya. Secara duniawinya masih begitu-begitu saja. Bisa jadi setelah bertobat makin susah, bisa jadi. Setelah bertobat makin dia miskin, bisa jadi. Mungkin cara seperti ini untuk menggugurkan dosa-dosa di masa lalu, ya. Yang penting kita sabar dan sabar. Daripada sungai keempat apa? Sungai keempat neraka. Nauzubillah, kan kita nggak mau. Ya demikian. Sampai di sini penjelasan saya, insya Allah bisa dipahami dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya harapkan Bapak Ibu ya, ikhwan akhwat punya aplikasi Telegram ya. Karena dengan saya pribadi setiap saya kajian di sini setiap bulan sebulan sekali kan, di Kamis yang ketiga selalu kita buatkan artikelnya gitu supaya memudahkan kita dalam memahami pembahasan. Mas Boy tinggal di harapan ini. Di harapan ini. saya di asri. Ya, nanti kalau Bapak lebih cepat ke Mas itu. Yang pertama ya, Ke situ. Ya. mohon nasihatnya Ustadz untuk kami para ikhwan yang masih suka bermudah-mudahan ngobrol di WhatsApp dengan lawan jenis yang bukan mahram. Bahkan syariat ta'aruf pun disalahartikan. Ta'aruf tapi masih chatting-chattingan satu sama lain. Mohon nasihatnya buat saya Ustaz. Ya, kita bukan berarti nggak boleh secara total ya untuk bicara dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya, boleh selama memang ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan nggak boleh. Bermudah-mudahan ini mungkin maksudnya tanpa kebutuhan ya iseng aja, kayak ngobrol sana sini ngelur ngidul ya, itu nggak boleh. Kenapa? Ini bisa menimbulkan fitnah. Bu, jangan pulang, pintunya dikunci. Ibu-ibu udah boleh pulang tuh 1, 2 kelihatan. Pintu, tutup pintunya, kunci. Buka-buka asal. Mau kemana Bu? Ya Allah, tinggal di Bekasi kan dekat. Saya Depoknya masih nunggu nih. Coba Bu, yang pulang diingat.
Bicara dengan WhatsApp itu kepada lawan jenis boleh, memang kalau ada kebutuhannya. Seperlunya innamal a'malu binniyat. Allah lihat apa niat kita untuk berinteraksi dengan seorang wanita, chatting-chattingan, bertanya sesuatu, memang ada kebutuhan. Termasuk saya di WA sama akhwat ini, ibu ini, akhwat ini, ibu ini, mereka kan bukan mahram saya. Tapi kan ada kebutuhan, mereka bertanya, Pak Ustaz gimana ini, ada kebutuhan, tak masalah. Ya, tapi yang jadi masalah kan ketika tidak ada kebutuhan, akhirnya ngobrol kemana-mana. Nah, ini yang berdosa ya. Maka takutlah kita kepada Allah, karena Allah mengawasi perbuatan kita. Semua apapun yang kita kerjakan diketahui oleh Allah dan dicatat oleh mereka, dan akan nanti dibentangkan semua catatan-catatan itu ketika hari penghisaban. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Apakah harus selalu sholat taubat? Sholat taubat itu tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Sedangkan taubat itu hukumnya wajib. Taubat dan sholat taubat itu berbeda. Coba Bapak Ibu lihat di artikel saya, cara bertaubat yang benar. Ada 8 syarat. 8 syarat taubat nasuha, bisa dilihat di tanggal 16 September 2023. 16 September 2023. Ada artikel berjudul 8 syarat taubat nasuha. Ya. Bisa nyarinya enggak? Susah. Bisa nyarinya? Susah. 16 September 2023. Gini aja deh. Coba ya. Saya posting sekarang, meskipun sudah ada postingan terdahulu, nanti setelah selesai kajian saya hapus. Bapak dan Ibu siap untuk men-save-nya ya, karena barangkali kesulitan untuk mencari artikel-artikel di waktu-waktu yang sudah lama. Sekarang saya posting ya, setelah kajian saya hapus. Silakan, sudah saya posting barusan. 8 syarat taubat nasuha, lihat di Telegram ya. 8 syarat. Pertama, menyesali dosa-dosa yang dilakukan sehingga tidak ingin kembali mengulangi dosa-dosa. Harus ada penyesalan. Anda dapat bilang taubat, kata Rasulullah. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Menyesal, sedih, menangis, teteskan air mata, tunjukkan ekspresi kesedihan, ekspresi rasa takut. Ini yang pertama. Yang kedua, taubat yang benar adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Istighfar dan taubat itu berbeda ya. Bu, Bapak, istighfar dan taubat itu berbeda. Istighfar itu minta ampun. Aku mohon ampun kepada Allah. Kalau bertaubat, 8 bentuk ini. Istighfar itu bagian dari taubat. Nomor 2-nya, pertama menyesali atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Lakukan cara-cara agar kita bisa meminimalisir dosa. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi atau pernah disakiti. Minta maaf dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya peluang untuk diterimanya taubat sebelum urus sampai di kerongkongan. Yang keenam, perbanyak amal soleh setelah bertaubat, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Perbanyak amal soleh. Yang ketujuh, taubat dilakukan dengan ikhlas. Ya, kalau riya tidak diterima. Yang kedelapan, cara bertobat yang benar. Seseorang yang pernah menyampaikan informasi ternyata salah, maka dia harus klarifikasi. Jangan dibiarkan kesalahan itu karena sudah tersebar kemana-mana. Dia pernah men-share artikel di grup WhatsApp barangkali, hadisnya palsu. Cepat diklarifikasi. Mohon maaf, jangan di-share kembali. Dia berikan yang benar itu seperti ini. Nah, itu cara bertobat ya. Dia mengakui dia salah, kemudian dia berikan informasi yang benar. Karena kemarin ternyata dia salah info dari orang lain. Nah, inilah 8 poin cara bertobat yang benar yang kita lakukan sampai mati. Sudah dilihat? Tolong di save ya. Nanti saya hapus habis ini. Karena ini sebetulnya artikel yang sudah diposting pada setahun yang lalu. Kemudian apakah dosa masa lalu akan ditampakkan di akhirat seperti dosa zina, tidak menutupi aurat, ya lakunya sudah taubat, tidak mengulangi lagi dan sudah menjalankan agama, apakah taubatnya diterima Ustaz? Dosa-dosa di masa lalu akan ditampakkan lagi nanti di akhirat.
Meskipun dia sudah bertaubat, akhirnya ditanyakan kembali oleh Allah, kau pernah melakukan dosa ini? Iya, benar dong. Kau pernah melakukan ini? Benar ya Rob. Kau pernah melakukan ini? Ya. Dibentangkan semuanya, catatan dari malaikat itu ada, dan Allah menanyakan satu persatu dosa kita. Orang mukmin itu mengatakan benar ya Rob, benar ya Rob, benar ya Rob. Semuanya pernah aku lakukan. Dan dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan keburukan. Tapi karena dia mukmin yang di dunianya sudah pernah bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah sekedar bertanya, di penghujung pertanyaan Allah ampuni hamba tersebut. Ditampakkan saja, ditanyakan iya, tapi ujung-ujungnya diampuni karena Allah tahu bahwa dia sebetulnya sudah bertaubat, maka layak untuk mendapatkan ampunan. Tapi ketika ditanya tidak ngaku, ditanya tidak ngaku, ditanya tidak ngaku. Nah ini orang munafik dan orang kafir. Bahkan dia minta didatangkan saksi-saksi. Datanglah malaikat, ini bukti, buku catatan. Nggak ngaku juga. Datangkan ya Allah saksi pada diri kami sendiri. Dia minta saksinya bahwa dia berdosa. Tolong datangkan saksi dari diri kami sendiri, dari tubuh kami sendiri. Maka akhirnya al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma naftimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki mereka. Bisa berbicara karena mereka yang minta. Ya, ditunjukkan dosa-dosanya, dibuka kitabnya, ditanyakan oleh Allah, ngaku, ngeyel, ngeles, nggak ngaku. Bahkan mereka minta didatangkan saksi dari tubuh mereka sendiri. Ya sudah, akhirnya ditutup mulut mereka, bisa berbicara anggota tubuh mereka. Berapa banyak anggota tubuh yang bisa berbicara? Berapa banyak anggota tubuh yang bisa berbicara, memberikan persaksian? Ada 9 dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, kemudian hati, tulang, kemudian daging. Ya, ada 9 semuanya. Tulang, daging, dan paha. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artikelnya ada di Telegram saya, kalau saya tunjukkan ya. Mau lihat nggak? Bisa cari juga. Ya. Ada 9 anggota tubuh yang akan memberikan persaksian. Ya, di tanggal 20 November 2023. 20 November 2023. Judulnya Ketika Tubuh Bersaksi. Ketika Tubuh Bersaksi. Ya. 20 November 2023. Di sini saya cantumkan artikelnya, 9 anggota tubuh dengan lengkap dari dalilnya, Quran dan hadisnya. Anggota tubuh mana saja yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan di hadis. Pendengaran, penglihatan, lisan akan bisa berbicara. Tangan, kaki, hati diminta pertanggungjawaban. Begitu juga di hadis disebutkan tambahan, yaitu pahanya, dagingnya, dan tulangnya akan bisa berbicara. Mau lari kemana? Ainal mafar. Ya, makanya orang munafik dan orang kafir, meskipun mereka mengeles, tidak mengakui, tapi karena seluruh anggota tubuhnya yang 9 tadi bisa berbicara, akhirnya mereka mengakui, dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh bercanda dengan mengacungkan jari tengah? Jari tengah, begini. Apakah boleh bercanda dengan mengacungkan jari tengah hanya untuk seru-seruan aja? Seru-seruan. Ya. Alhamdulillah suami dan anak saya hadir di kajian ini. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Apa maknanya jari tengah begini? Oh begini. Oh, tidak tahu ya. Apa maknanya? Saya nggak paham ini. Begini, jari tengah ya. Apa maknanya apa? Punya makna tersendiri kan? Saya nggak paham. Ini kan mungkin isyarat pergaulan ya. Bahasa pergaulan. Saya kan orang tua.
Gak paham nih, anak muda bisa begini ya. Ada nggak konotasi negatifnya? Apa maksudnya? ABG. Negatif. Orang kafir. Bapak. Iya, intinya kalau memang, maaf saya tidak paham, kalau memang ini adalah praktek-praktek yang bisa menimbulkan mudarat, menurunkan apa? Berarti itu sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka tinggalkan, nggak boleh. Atau merendahkan orang lain, menghina orang lain, meledek orang lain, misalnya mungkin ya, atau untuk menunjukkan kesombongan. Ini bukan akhlak yang mulia kan? Saya nggak tahu arti sebenarnya seperti apa seperti ini ya. Tapi yang kalau memang ada kata seperti itu, maka nggak boleh mengacungkan jadi tengah hanya untuk seru-seruan saja. Kadang-kadang udah ngaji, masya Allah pakai begini-begini gimana? Gini. Metal. Apa maksudnya begini-begini kesukaan datar seperti ini? Nggak bagus. Ini bukan akhlak seorang muslim. Isyarat itu artinya kejelekan mungkin ya. Tapi kalaupun itu kebaikan, artinya kebaikan versi siapa? Rasulullah nggak mengajarkan dengan begini-begini. Akhwat loh, bercadar juga. Ada di sosial media. Ustaz kok bisa tahu? Mana dia? Nah, kalau kita buka sosial media itu kadang-kadang suka kelihatan sendiri kan. Ya, jadi hindari semua memberikan acungan-acungan jari ini kalau memang hal seperti itu berakibat ya dosa atau suatu hal yang tidak baik. Apalagi syariat tidak pernah mengajarkan demikian ya. Mungkin ini perbuatan orang kafir atau mungkin perbuatan orang-orang yang jauh dari agama ya, maka dihindarkan. Pak Ustadz, apakah kalau kita sudah bertaubat 100 kali sehari pasti diterima taubatnya? Seratus kali sehari, apakah pasti diterima taubatnya? Ya kita tidak tahu. Semuanya misteri. Mau 1000 kali, sehari 10.000 kali, sehari kita pun nggak tahu. Oh, dengar gak nih? Kok ada suara-suara di belakang? Tolong ya, kita belum selesai, sedikit lagi Bu ya. Mohon maaf, jangan suaranya berisik ya. Ibu-ibu yang soleha. Ciri khas soleha itu diem, tutup mulutnya, buka telinganya ya. Baik, kalau taubatnya 100 kali sehari belum tentu diterima meskipun 1000 kali sehari. Kenapa? Karena kita nggak tahu, Allah yang menilai, bukan kita. Ada orang cuma sekali taubatnya, astagfirullah wa atubu ilaih, dia lakukan 8 syarat untuk diterima taubat, cuma sekali, bisa jadi Allah terima. Bisa jadi 100 kali Allah nggak terima, 1000 kali Allah nggak terima, kalah dengan yang 1 kali. Kenapa? Yang 1 kali ini mungkin memenuhi persyaratan, yang 1000 kali tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai syariat cara bertobat yang benar. Jadi bukan hanya banyaknya, tapi juga caranya harus benar ya. Pak Ustadz, saya sudah pernah zina. Saya sudah pernah zina dan tabarruj, tapi saya sudah menyesal dan sudah bertaubat. Beberapa waktu lalu laki-laki tersebut datang kepada saya dan mengajak melakukan hal kotor tersebut kembali yang kedua kalinya. Tapi saya tolak. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya, bagaimana agar taubat saya tidak gagal? Karena kegagalan sering saya alami, termasuk taubat. Wanita juga memiliki nafsu. Apa dengan puasa bisa mengatasinya Ustaz? Efek dari dosa zina tersebut sangat bahaya buat diri saya saat ini. Ya, semuanya kita pernah berbuat dosa. Mungkin ada yang zina, ada yang mungkin yang ini dan itu ya. Ini masa lalu atau mungkin kemarin. Sudahlah, tinggalkan semuanya. Jangan lakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa besar seperti itu. Dosa kecil saja kita tinggalkan, apalagi dosa besar. Karena semua tercatat dan semua pasti ada balasan kalau orang itu tidak bertaubat. Orang yang selamat cuma satu, yaitu orang yang bertaubat. Selesai. Bertaubat dengan taubat nasuha. Sebesar apapun dosanya, hilang. Nol. Maka ketika Anda diajak berzina lagi oleh si laki-laki tersebut, jangan mau. Meskipun taruhannya nyawa, mati, nggak masalah.
Jangan berzina lagi. Taubatlah dengan taubat nasuha. Lakukan cara-cara bertobat dengan benar. Bergaulah dengan wanita-wanita yang baik. Ngaji dengan rajin ya. Karena dengan kita datang ke majelis taklim seperti ini, insya Allah akan terbangkitkan iman kita dan rasa takut kepada Allah ya. Lakukan berbagai macam cara untuk bisa memperkuat keimanan. Dan dengan puasa juga bisa. Puasa itu bisa untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Kita semua punya hawa nafsu, laki-laki dan perempuan, siapapun kita manusia, bukan malaikat. Coba hawa nafsu itu jangan sampai dibiarkan untuk bebas begitu saja, tapi kita kendalikan. Hawa nafsu yang kita arahkan kepada hal yang sesuai dengan syariat tentunya akan bernilai pahala ya. Jadi dengan puasa bisa juga banyak baca Quran, banyak berzikir, sering-sering taklim ya, banyak berdoa kepada Allah agar dijadikan wanita soleha, banyak berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dan seterusnya. Pak Ustadz, apakah haji furoda itu harus seseorang menjual rumahnya? Apakah haji furoda itu seseorang harus menjual rumahnya dan ketika setelah pulang dari hajinya dia tinggal di rumah kontrak? Pulang dari haji nggak punya rumah, tinggal di rumah kontrakan karena rumahnya dijual untuk berangkat haji furoda. Furoda itu 500 juta, 600 juta. Insya Allah langsung berangkat tahun depan. Dimudahkan ya, tapi mahal harganya, maka dijual rumah. Pulang haji, rumah juga ada kontrak. Ya, haji itu bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu tidak wajib. Ya, bagi yang mampu punya kelebihan. Rumah itu kebutuhan, jangan dijual. Itu kebutuhan. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ya, coba kita mau makan haji nih, gimana caranya? Semua pakaian di lemari dijual. Nah, kita nggak punya pakaian. Menjual semua pakaian. Kita butuh pakaian, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Ini kebutuhan primer. Ya, jadi jangan sampai dijual rumahnya. Hendaknya kalau ada kelebihan, ya kebutuhan sudah terpenuhi, ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah dipakai untuk berangkat haji. Karena haji itu bagi yang mampu saja ya. Ustadz, saya mau tanya, apakah untuk sholat sunnah taubat dilakukan harus sering-sering atau harus berapa kali selama hidup kita? Sholat taubat hukumnya sunnah, taubat hukumnya wajib. Ya, taubat dan sholat taubat itu berbeda. Tidak sholat taubat pun nggak masalah, tidak berdosa. Tapi tidak bertaubat dosa. Nah, untuk sholat taubat ini bisa dilakukan mungkin pagi, siang, atau malam ya. Silakan saja 2 rakaat sholat sunnah. Setelah selesai salam kita minta ampun, istighfar kepada Allah. Memang disyariatkan ya. 4 imam mazhab sepakat bahwa sholat sunnah taubat itu memang disyariatkan. Dan apakah harus dilakukan harus sering-sering? Sebetulnya nggak harus sering-sering ya. Sholat taubat itu sekali-sekali saja. Ya, untuk pas lagi berbuat dosa. Ya, kemudian kita segera sholat taubat. Dosa-dosa yang besar, kalau dosa-dosa kecil sih nggak usah, cukup kita istighfar segala macam ya. Sewaktu-waktu saja, nggak usah sering-sering. Kecuali kalau pas ada melakukan dosa besar, langsung segera sholat taubat. Tapi sekali lagi, sholat taubat itu sunnah. Tidak sholat taubat pun nggak masalah. Yang wajibnya adalah bertaubat ya. Apakah ciri-ciri taubat yang Allah terima? Ciri-ciri taubat yang Allah terima ada di Telegram saya dan di Instagram saya tunjukkan lagi ya. Ciri-ciri taubat yang diterima, supaya antum punya tulisan dan bisa dibaca kembali. Ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah, dan kita coba evaluasi bersama ya. Apakah kita termasuk di tanggal 19 September 2023. 19 September 2023, silakan dia di Telegram atau di Instagram ada. Judulnya tanda-tanda taubat yang diterima. Ya, tanda-tanda taubat yang diterima. Allah yang menerima taubat, kita nggak tahu diterima atau tidak, tapi paling tidak ada prediksi.
ya perkiraan taubat itu diterima. Buktinya apa? Orang itu akan semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Itu tanda-tandanya. Contohnya apa? Dia semakin cinta kepada kebaikan, semakin cinta kepada ketaatan. Dia semakin benci kepada dosa. Itu tanda-tanda taubat diterima. Semakin senang melakukan amal soleh, semakin cinta kepada pendekatan diri kepada Allah, dan semakin benci, gak suka dengan dosa. Dan semakin mudah dia untuk taat. Dulunya berat, beban, gak nyaman, ya. Tapi sekarang nyaman saja. Dia ke masjid bisa saja. Dulunya gak bisa ke masjid. Bangun malam pun mudah bagi dia. Mudah untuk melakukan ketaatan, ya. Dan mudah juga untuk menjauhi dosa. Kemudian dia kelihatan sekali lebih sungguh-sungguh dengan masalah-masalah akhirat, lebih perhatian. Dulu dunia saja diperhatikan, sekarang menyiapkan bekal dengan sungguh-sungguh dengan masalah akhirat. Kemudian takut apabila kembali melakukan dosa, ada rasa takut yang lebih tinggi melakukan dosa. Dulu melakukan dosa itu biasa-biasa, santai-santai. Sekarang takut dia dengan dosa-dosa. Kemudian dia tidak merasa aman dari siksaan Allah, dada terasa lapang, hati tenang, ya, cepat tersentuh dan cepat meneteskan air mata. Orang yang bertobat dengan tobat nasuha itu hatinya lembut, hatinya qalbun salim, mudah tersentuh ketika mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, mungkin mendengarkan nasihat dan lain-lain. Mengapa Pak Ustadz setelah bertaubat terasa tenang hati, tapi berjalannya waktu terkadang suka was-was? Bagaimana menghilangkan was-was dalam hati? Kenapa terjadi was-was? Apakah was-was ini karena takut dengan ancaman Allah? Kalau maksudnya seperti itu, bagus. Selalu merasa tidak tenang, bagaimana di akhirat, bagaimana nanti saya disiksa kubur apa enggak? Andai kata begitu maksudnya, maka itu bagus. Semua orang beriman seharusnya punya perasaan seperti ini. Takut, was-was dengan kondisi yang kita alami. Karena kita belum pernah merasa aman, kecuali kalau kita sudah berada di surga. Sudah berada di surga, baru merasa aman. Sudah terhindar dari siksa kubur, berada di padang mahsyar, belum juga merasa aman. Ada proses hisabnya aman, ditimbangnya amal, melewati sirat, bagaimana kita merasa aman? Selalu merasa was-was. Kalau maksudnya seperti itu bagus ya. Tapi kalau sifatnya was-was yang negatif, nah itu nggak boleh. Was-was yang negatif ya. Udah wudu lagi. Udah sholat lagi. 3 rakaat atau 4 rakaat ya, 3 atau 4 ya, istiqomah gitu, 3 atau 4. Nah ini enggak bagus ya. Udah nikah juga lupa, udah nikah belum ya? Itu kayaknya sengaja tuh. Udah nikah belum ya? Kayaknya belum nikah deh. Anak kelima. Kalau masalah seperti ini kan negatif ya, itu bisikan dari gangguan syaitan. Lindunglah kepada Allah. Kemudian sedikit lagi ya, banyak sekali pertanyaan tentang salat taubat ya. Salat taubat itu hukumnya sunnah, sekali lagi saya katakan, dan bisa dilakukan mau di pagi hari, mau siang hari, ya, atau mau di sore hari, mau di malam hari, bebas. Salat sunnah mutlak yang bisa kita lakukan. 2 rakaat, setelah itu istighfar kepada Allah. Apakah dengan sesekali masih hadir di kajian yang ada syubhatnya karena merasa tidak enak dengan teman atau tetangga, termasuk bagian dari kesalahan dalam bertaubat? Ya salah itu. Kenapa masih mengikuti kajian yang tidak mengikuti sunnah? Karena gak enak sama teman, diajak sesekali aja lah. Ya dia takut kehilangan teman kan? Nah itu masuk kepada pembahasan kita tadi. Dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, akhirnya dia pending taubatnya, atau taubatnya pun tidak menjadi taubat yang sempurna. Jangan takut ya, tinggalkan. Jangan mengikuti kajian-kajian yang memang sesat dan menyesatkan. Rujukannya bukan Quran dan Sunnah, rujukannya menurut hawa nafsu, perasaan, logika, kepentingan dunia, dan bukanlah ya contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Ya jangan takut ya, tapi kita semuanya harus niatkan mencari ridho Allah, bukan ridho manusia.
Ustadz, bagaimana cara menenangkan hati agar tidak takut dengan masa depan? Bagaimana supaya hati tenang agar tidak takut dengan masa depan? Saya pernah gagal dalam rumah tangga dan mau memulai lagi takut, Ustadz. Pernah bercerai ya, dan mau mulai lagi nikah lagi takut ya, karena takut dengan masa depan. Ya subhanallah, jangan khawatirkan dengan masa depan kita. Yang selama kita sudah sesuai syariat, tenang, bismillah. Kalau kita tidak sesuai dengan syariat, memang akan terjadi gelisah, galau, bingung, stres. Kalau tidak sesuai syariat. Tapi kalau sudah sesuai syariat, soleh dan solehah dan bertakwa, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga masya Allah makin baik. Jangan khawatir dengan masa depan. Allah sudah jamin rezeki kita. Jodoh kita siapa? Bagaimana penghasilan kita? Barangkali yang pensiunan nih, bingung kan gimana nih, anak masih perlu sekolah. Saya udah pensiun, butuh sekali pemasukan. Bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dan jalan keluar. Dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Yakin gak? Karena Allah mengatakan, "Umaitaqillah." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya solusi, jalan keluar, dan diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Jadi untuk bisa yakin, tenang, bahagia dengan masa sekarang maupun masa depan, atau masa depan yang paling depan di akhirat nanti, masa depan yang paling depan di akhirat, cuma satu. Apa itu? Bertakwa. Selesai. Kalau kita tidak bertakwa, maka otomatis tidak ada ketenangan di hati selama-lamanya. Meskipun dia muslim, apalagi dia kafir. Ya, maka bertakwa merupakan modal yang terbesar. Ustadz, mana yang diutamakan ya? Pendaftaran anak sekolah di akhir tahun 2025 atau umrah Ramadan? Mana yang mau dipilih duluan? Pendaftaran anak sekolah di akhir tahun 2025 atau umrah Ramadan? Pilih yang mana? Pilihnya dua-duanya. Pilih dua-duanya. Umrah juga berangkat, sekolah anak juga bisa dibayar. Ya, umroh kan sifatnya bagi yang mampu juga. Anak sekolah nanti nggak bisa bayar gimana? Kalau kita bisa mengalokasikan, kita sudah punya perhitungan ya bahwa saya berangkat umroh Ramadan besok nih, tapi saya insya Allah besar peluang bisa membayar juga uang pendaftaran anak sekolah. Dengan perhitungan kita, prediksi kita yang sangat kuat, ya sudah berangkat umroh Ramadan. Tapi kalau memang perkiraan kita memang kayaknya kecil kemungkinan, karena dananya cuma segitu-segitunya, peluang untuk dapatkan tambahan-tambahan juga belum kelihatan. Nah kalau begitu dipending dulu umroh Ramadannya, ya nabung lagi. Kenapa? Anak nih butuh uang pendaftaran sekolah di akhir tahun 2025 dan pendaftarannya juga besar, bisa 30 juta, ya enggak? Bagi saya itu besar, bagi bapak ibu sih kecil segitu. Sekali. Mesti impress. Apakah kalau kita sudah benar-benar bertaubat atas dosa-dosa masih disiksa juga di akhirat? Ya tidaklah. Ya, yang disiksa di akhirat itu khusus bagi orang yang tidak bertaubat atau bertaubat tapi nggak benar bertaubatnya. Itu saja. Enak ya? Itu saja rumusnya itu. Yang disiksa di akhirat itu hanya orang yang tidak bertaubat atau bertaubat tapi taubatnya salah, maka mereka disiksa. Tapi bagi orang yang sudah bertobat dengan tobat benar, ya sungguh-sungguh sesuai syariat sampai dia mati, maka tentunya besar peluang dia merasakan aman nanti di akhirat. Apakah boleh menegur orang tua dengan cara menggeser link kajian hari ini ke orang tua? Karena selama hidupnya jarang lihat orang tua itu sholat. Apakah saya termasuk anak yang durhaka, menyinggung kehidupan pribadinya? Mohon dijawab Ustaz. Ya tidak masalah kita memberikan nasihat dan dakwah kepada orang tua ya. Tapi tolong perhatikan, mendakwahi orang tua itu perlu proses tahapan-tahapan.
Jangan jebret langsung dakwah Quran hadis, langsung Allah berfirman, Rasul bersabda. Orang tua juga manusia biasa, dia udah terlalu lama dengan perbuatan seperti itu. Ada tahapan-tahapan ya. Ada 20 cara mendakwahi orang tua. Ada di mana? Di Telegram. Silakan lihat di Telegram atau di Instagram. Ada artikel berjudul Kiat Mendakwahi Orang Tua tanggal 15 Agustus 2023. 15 Agustus 2023. Judulnya Kiat Mendakwahi Orang Tua. Saya tulis di sini 20 cara. 20 cara untuk mendakwahi orang tua, dan alhamdulillah banyak ikhwan dan akhwat yang berhasil dengan izin Allah. Ya, jadi bukan hanya menggeser kajian link hari ini saja, tapi juga lakukan cara-cara yang lain. Tahapan-tahapannya ada ya. Dan saya tidak bisa membacakan karena waktu kita sudah habis ya. Baca sendiri ya. Tanggal 15 Agustus 2023, kiat mendakwahi orang tua. Sudah jam 11, baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ya, ada 2 pertanyaan yang tidak bisa saya baca karena waktu kita sudah habis. Karena Bapak Ibu ingin segera pulang ke rumah untuk menghantamkan Al-Quran lagi. Jangan sampai saya mengganggu khataman Qurannya. Ya, baik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.